Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mau Tahu Dong. Dalam agama Islam, gambaran surga erat kaitannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat beribadah semasa di dunia. Surga adalah tempat yang sangat didambakan dan dinanti-nanti oleh umat Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surga diartikan sebagai alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya dalam keabadian. Dalam Islam, Al-Quran juga memiliki definisi tersendiri mengenai apa itu surga. Gambaran surga dan segala kenikmatannya dapat ditemukan secara rinci pada Quran Surat Ar-Rahman serta ayat-ayat lainnya. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 46-56. Dari penjelasan ayat di atas sudah barang tentu setiap manusia menginginkan untuk bisa masuk ke surga. Akan tetapi bagi kita sebagai umat muslim ada beberapa perbuatan yang dapat menghalangi masuknya kita ke dalam surga. Perbuatan itu tanpa kita sadari sering kita lakukan setiap hari. Nauzubillahi min zalik. Lantas apa saja perbuatan yang dapat menghalangi kita masuk ke surga? Simak video ini sampai selesai. 1. Meninggalkan sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa masalah meninggalkan sholat itu termasuk urusan yang sangat besar, yang hari ini banyak orang terjatuh di dalamnya atau tidak menunaikannya. Ulama beserta para imam dari kalangan umat ini yang dahulu dan yang sekarang berbeda pendapat tentang hukumnya. Orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja telah melakukan dosa teramat besar. Dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada dosa membunuh jiwa yang tidak halal untuk dibunuh, dosa mengambil harta orang lain secara batil, dosa zina, dosa mencuri, dan dosa minum khamar. Meninggalkan sholat berarti menghadapkan diri kepada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurkaannya. Pelakunya akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah berfirman tentang hukuman di akhirat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab,
kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang lalai serta meninggalkan sholat secara disengaja, maka nerakalah tempatnya. Dalam arti, jika seseorang ditempatkan di neraka, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. 2. Sombong. Sombong dan takabur merupakan salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Sifat sombong dalam diri manusia berpotensi muncul dari perkara kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti merasa lebih hebat dari temannya, merasa berkuasa karena memiliki jabatan, dan lain-lain. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang sombong dapat membuat seseorang tidak dapat melihat surga. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya." Hadis riwayat Ahmad. 3. Utang. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin beberapa dari kita tidak terlepas dari persoalan utang, baik utang uang, barang, dan lainnya. Persoalan utang piutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan setiap hak hambanya agar tidak ada yang terzalimi, dan Allah menghimbau umatnya untuk mencatat setiap mereka berutang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sampai dengan 283, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya." Al-Baqarah ayat 282. Saking pentingnya perkara utang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Itulah beberapa perkara yang akan menghambat kita sebagai umat Islam untuk menuju surga. Semoga kita selalu dijauhi dari hal-hal tersebut dan dilimpahkan seluruh rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin.